Suzuki New Carry, mantap! Oke, coba kita akan buka ya sebuah pintu. Ya, kita cukup tekan tombolnya saja. Wah, ternyata emang luar biasa ini yang buka. Ryan Little. Yo, what's up yo, wadidaw kacau Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Best Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Hari ini kita akan ketemu seorang pengusaha karoseri, orang yang ada di belakang New Carry minibus Suzuki. Ikut Papi Bayu yuk. Dedi Ganda Sasmita. Sporternya banyak ya. Oke, selamat malam penonton podcast Papi Bayu. Kita hari ini spesial kedatangan Pak Dedi ya Pak ya. Ya, betul. Nah, ini lagi viral, apalagi di Suzuki. Sela-sela Suzuki se-Indonesia Raya. Ya, Pak Dedi ini owner DSP Styling ya Pak ya? Iya betul. Betul ya Pak, yang bergerak di bidang aksesoris dan karoseri. Betul sekali. Betul ya Pak? Betul. Pak Dedi ini teman-teman ya, orang yang orang yang ada di belakang terciptanya New Carry minibus. Kalau Bapak Bayu dari SBAM. Saya betul Pak. Di Jogja. Saya Suzuki Pak. Kalau kita bikin slogan Suzuki New Carry, mantap. Semoga sukses ya Pak ya. Amin. Ini kayak apa? Minibusnya ya untuk Amin, ya amin, Pak ya. amin. Siap. Oke Pak Dedi. Awal mulanya gimana Pak? Bisa bisnis aksesoris dan karoseri ini Pak? Panjang sih. Saya bergelut di bidang aksesoris itu dari tahun 1978. 78 Pak? Iya. Wah, saya masih Sampai- direncanain aja belum Pak. Jadi, mungkin Bapak belum hadir. Belum direncanain juga belum. Iya. Sampai sekarang. Awal pertama kita buat aksesoris dulu dari fiberglass. Tapi 10 tahun yang kemari, 10 tahun yang lalu saya pakai injection. Injection. PU. Jadi menggunakan mesin Crossmave, bukannya fiberglass lagi. Oh. Karena kita ngikuti perkembangan zaman ya, Pak. Zaman ya. Itu Crossmave bisa dibikin segala macam aksesoris. Tapi kita juga bisa bikin cetakan sehingga harga cetakannya sendiri tidak mahal. Dan harga aksesorisnya juga tidak mahal. Oke. Itu produknya apa aja Pak yang dibikin Pak? Wah, pada banyak sekali Pak. Seingat saya itu front bumper, rear bumper, terus side skirt, engine hood, upper spoiler. Oke. Banyak sekali Pak. Itu semua aksesoris mobil all merek ya Pak ya? Pasti Iya, ya? all merek. Luar biasa. Datsun 160Y. Siap. Ceret. Waktu kuno. Udah zaman dulu Iya, ya? berarti, Pak? Vario, Estilo, sampai sekarang. Terus kalau untuk yang di New Carry ini khususnya lah Pak ya, itu ada berapa tipe yang Bapak rancang, yang Bapak bikin sendiri? Desain Bapak sendiri kan nih Pak? Original Iya, ya Pak ya? Betul. Siap. Nah, dari sasis New Carry atau pickup New Carry, saya mendesain kurang lebih ada 10 macam tipe. 10 macam 10 macam tipe. Siap. Apa aja tuh Pak? Ada minibus, Oke. ada blind van, Blind van, oke. ada moko, Moko, mobil oke. toko, ada aluminium komposit Oke. atau box komposit, Box, oke. aluminium komposit, ada Oke. mobil delivery van, Delivery van, ada juga high roof, high roof, moko high roof. oke. Yang tinggi Atasnya ya? ada 110 liter air bersih, Oh, di siap, bawahnya siap. 35 liter air kotor. Heeh. Kemudian juga ada bikin chiller, box chiller, Oh, box chill, oke. box chiller, terus box refrigerator. Heeh. Wah, banyak sekali Pak.
Itu termasuk Semuanya yang kayak New mobil Carry. golf apa segala macam. Sama bugi. Bugi Iya, ya? mobil golf betul. Luar biasa lengkap. Jadi Bapak punya semua tipe Varian. modifikasinya Ya, semua tipe Carry varian ya? dari Suzuki New Carry. Siap, mantap sekali. Ya, oke. Katanya Pak, ini katanya ya. Katanya. Ya, Bapak ini juga berperan serta dalam film Fast and Furious ya Pak. Nah, ini satu kebetulan. Tahun 96 saya ekspor ke Amerika dengan brandnya Versus Motorsport. Oke. Terus bayar saya itu anak muda, kemudian memang senang otomotif. Jadi dia kasih tahu saya bahwa kita kasih sponsor untuk yang pertama. Fast and Furious pertama. Ya. Maka pada waktu berhasil itu film, saya diundang ke LA untuk menerima piala citra yang judulnya kurang lebih begini. Anak muda yang suka otomotif. Luar biasa. Jalan di red karpet gitu Pak? Ya, biasa aja lah. Bareng artis-artis Pak ya? Sama Vin Diesel gitu ya? Enggak tahu saya itu. Siap. Kebetulan sekali itu, kebetulan sekali. Tapi ya saya belum pernah Pak, setengah mati kayak gini Pak. Kebetulan sekali. Iya. Siap Pak. Terus Pak, sejak kapan Pak Bapak kerjasama sama Suzuki Indomobil Sales? Saya kerjasama sama Suzuki setelah saya stop ekspor ke Amerika. Kemudian itu tahun 2002. Saya dipanggil sama Suzuki. Pertama kali yang saya buat itu adalah aksesoris Swift. Aksesoris Swift. Ya, Pertama Swift, ya Pak? Pertama. Oke. Kemudian berlanjut sampai terakhir R3. R3 Minor Chain. Terus kemudian ada juga Karimun. Terakhir itulah Pak. Berarti tuh yang pabrikan sana ngambil aksesoris semuanya? Ya, kebetulan begitu. Jadi saya yang berdesain bersama-sama dengan Suzuki. Kita buat clay model, kita buat cetakan, kemudian kita injek produk model tersebut yang dipasang di unitnya mobil Suzuki. Oh, Cukup lama, dari 2002 sampai sekarang tuh hampir 18 tahun ya. oh tapi yang ini ya Pak, berarti yang limited edition ya Pak ya? Ya, yang pokoknya yang Sporty, elegan, yang betul. gitu-gitu ya Pak ya? Betul. Oh jadi semua mobil-mobil tuh ini dari Bapak. Kebetulan sekali. Sampai sekarang Kebetulan ya, Pak? sekali sampai Sudah berapa lama tuh Pak? Dari tahun? 18 tahun ya kurang lebih ya. Sama Suzuki Iya, ya? 2002 sampai tahun 2020 ya, 18 tahun ya. Luar Sama biasa. Suzuki. Saya aja baru Makanya saya sekali kita bikin slogan Suzuki mantap. mantap. Ya, bapaknya nih luar biasa, jiwanya masih muda banget. Mantap Pak. Oke Pak, hambatan terbesar Pak yang pernah Bapak alami selama menjalankan bisnis ini Pak? Wah, panjang Pak kita ceritain. Pada suatu saat senang ya kita banyak order. Pada saat seperti kayak COVID gini, ya kita juga sedikit prihatin. Banyak sekali ceritanya itu Pak. Kalau saya ceritain panjang kali Pak ya. Namanya orang berbisnis itu kadang-kadang ada lagi naik grafiknya, kadang-kadang turun, naik, turun. Ya itu kesabaran saya aja Pak. Oke. Berarti saat ini Pak sangat turunnya lumayan. Sangat lumayan, tapi sudah mulai bulan Juli udah mulai naik lagi Pak. Oh, bulan Juli ini sudah mulai naik lagi ya. Juni, Mei, Juni, April, Mei, Juni saya drop. Juli saya drop. Agustus mulai naik lagi. Agustus, September, Oktober, Insya Allah udah mulai naik lagi. Oke, siap sama ya. Oh, kalau yang ekspor juga sudah enggak ya Pak sekarang Pak? Tahun 2002 saya stop. Sudah stop ya? Stop. Sudah fokus untuk yang di lokal Iya, aja betul. ya? Iya, stop. Oke. Jadi pengaruh semua ya Pak dari Iya. mobilnya ya kena, terus salesnya kena, aksesorisnya ya kena, semua ya Pak? Seluruh dunia ya. Bukan di kita aja. Iya. Kapan bubarnya nih COVID Pak? Oke Pak, arti kesuksesan buat Bapak Dedi? Arti kesuksesan buat saya itu saya hanya merasa puas bahwa saya punya mimpi dari kecil. Saya ingin berkarya untuk orang banyak. Dan alhamdulillah dengan umur saya udah 69 tahun 69 tahun Pak? tercapai semua kebahagiaan buat saya. Itu aja sih. Itu ya Itu Pak? aja. Apa aja Pak kiat sukses Bapak dari mungkin dari muda ya Pak ya? Biar mungkin saya bisa kayak Bapak gitu. Oh, iya. Pesan saya untuk Pak Papi Bayu. Siapa? Dan sekalian para milenial ya. Betul, anak muda sekarang betul, ya. betul. Yang penting gini Pak. Ah, Kita tuh harus punya mimpi.
Punya mimpi, Pak. Iya. Kita mau menjadi apa nantinya? Terus kita harus kreatif. Kreatif. Kita harus jujur, utamanya Pak. Modal pertama adalah bukan artinya tidak usah punya modal, Pak ya. Tapi modal pertama kita harus punya mimpi. Harus mimpi. Itu salah satu kesuksesan dari saya. Karena saya dari kelas SD, saya udah punya mimpi, saya ingin punya satu workshop yang kecil gitu. Oke. Alhamdulillah sekarang Tercapai. tercapai. Bukan kecil, Pak, gede, Pak. Yang penting punya mimpi, Pak. Punya mimpi. Pak, pengaplikasiannya mimpi itu gimana, Pak? Apa Bapak menulis? Kalau saya ya, dulu ya, Pak, dari zaman saya sales itu, saya tulis mimpi saya, Pak. Mimpi saya tulis, saya tempel di tembok, kanan, kiri, semua di kamar saya gitu, Pak. Jadi saya pas bangun tidur, saya ingat, saya ingat mimpi, saya punya mimpi, saya bangun langsung. Kalau bangun. saya tidak pernah menulis, Pak. Hah? Tapi setiap bangun tidur saya ingat, saya punya mimpi apa. Saya pengen apa gitu. Dan saya pun kalau misalnya pergi kerja pagi, sore itu saya pasti pikir, apa yang udah saya lakukan dari pagi? Dan besok saya melakukan untuk apa? Itu aja sih, Pak. Plan. Saya paling males nulis, Pak. Tapi semua sudah terplan semua ya, Pak? Alhamdulillah. Karena mimpi saya itu dari kecil, dari SMP lah. Itu sampai sekarang. Jadi kita udah latihnya sedemikian rupa. Oke. Jadi saya berharap juga Papi Bayu, teman-teman anak muda sekarang, jangan putus asa kalau kita tuh orang yang tidak punya atau orang miskin. Itu bukan menjadi suatu kendala, Pak. Yang penting kita punya kemauan, kita punya mimpi, kita mau kemana, itu kita kejar. Siap. Begitulah Pak kira-kira pesan dari saya. Oke. Saya dapat info nih, Pak, dari berbagai badan intelijen Bayu, Papi Bayu, Pak. Ya, Pak. Apa nih, Pak? Katanya Bapak baru pulang kerja setiap hari jam 2 pagi, Pak. Betul, Pak? Pada waktu muda ya. Oh, gitu. Pada waktu muda ya. Siap. Karena rumah saya di Grogol, workshop saya di Bogor. Oh. Nah, saya kalau udah kerja lagi membuat satu desain, saya nggak kenal waktu. Kadang-kadang tahu-tahu habis Isya terus, pulang ke Bogor bisa sampai jam, pulang ke Grogol saya bisa sampai jam 11. Makanya dari Grogol saya pindah ke Bogor. Jadi sekarang saya udah nggak kuat lagi, Pak, jam 2. Jam 2 saya udah tidur nyenyak. Dulu ya. Siap. Sumur Papi Bayu ya. Sekarang saya kalau jam 2 kerja mati saya. Siap, Pak. Oke, Pak. Tadi kan Bapak sudah bahas soal mimpi ya, Pak. Ya. Sekarang nih, Pak, ke depan ya, Pak ya. Apa mimpi besar Pak Dedi? Saya berharap ada generasi penerus saya yang mana dari beberapa leader saya itu saya berharap dia punya mimpi seperti saya. Karena di DSP ini tidak hanya membuat satu produk, tapi DSP ini membuat banyak produk. Yang mana dia bisa melatih dirinya, bisa belajar di DSP, dan itu adalah modal yang hanya bisa saya berikan kepada dia untuk hari tuanya dan untuk keluarganya. Itu aja yang saya harapkan. Oke, jadi harapan Bapak buat karyawan-karyawan Bapak bisa punya usaha sendiri seperti Bapak? Itu yang saya harapkan. Itu yang saya harapkan. Luar biasa. Itu yang saya harapkan. Enggak, berarti ya bukan artinya untuk diri saya. Saya ke depan harus begini lagi, begini. Saya tidak. Sekarang ini sudah cukup, Pak. Alhamdulillah cukup banget. Tapi saya lagi melatih karyawan saya atau staf saya yang saya anggap saudara saya. Siapa di antara mereka dari 100 orang itu yang bisa seperti saya. Tapi saya punya perasaan, punya feeling bahwa di antara 100, di antara 10 orang pasti bisa. Mantap, Itu Pak. aja sih, Pak. Siap. Oke, Pak Dedi. Terakhir ya, Pak ya? Ya, siap. Pesan-pesan, Pak, buat atau quotes seorang Dedi atau punya maksudnya kata-kata mutiaranya Pak Dedi gitu ya, Pak ya. Untuk penonton podcast Papi Bayu, Pak. Saya sebetulnya kalau kata mutiara saya nggak biasa. Saya bukan seorang yang klasik. Siap, saya itu orang pekerja. Cuman saya siap. bisa sedikit kasih arahan aja. Bagi teman-teman anak-anak milenial, janganlah berputus asa. Apalagi saat COVID ini. Betul. Kita harus punya pikiran yang positif. Untuk hari tua kita atau yang sudah berkeluarga untuk anak kita. Bagaimana caranya kita terus berkarya, jangan optimis, harus selalu jangan pesimis, harus selalu optimis. Itu aja sih, Pak. Selalu optimis, jangan pesimis. jangan pesimis. Ya, kerja keras. Kerja keras. Iya. Siap kalau begitu, Pak.
Terima kasih banyak Pak Dedi. Sama-sama. Thank you banget, keren banget. Ya, teman-teman penonton podcast Papi Bayu, ini adalah orang di belakang terciptanya Suzuki Carry Minibus ya, dan juga banyak desain-desain Suzuki lainnya yang limited ya Pak ya. Yang limited. Oke, kalau teman-teman masih pengen lihat lagi mentor-mentor keren kayak Pak Dedi, jangan lupa ya Pak, pencet tombol subscribe-nya di sini. Ya, Ceklek, cek. pencet yang tombol apa? Loncengnya. Ya. Lenteng. Teng. Yes, mantap. Jumpa lagi di video-video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Siap. Terima kasih Pak. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight,